Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semuanya dalam keadaan sukacita, penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maaf ada keterlambatan. Biasanya jam 10:30. Baik, mari kita siapkan hati kita di pagi menjelang siang hari ini untuk ibadah dalam streaming di Facebook. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi ini adalah pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh kelimpahan anugerah Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu yang lalu kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kesetiaan Tuhan di tengah umatnya yang tidak setia. Dan hari ini kami akan menyelesaikan bagian yang kedua dari kitab Yunus ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa suara-Mu akan sampai bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau untuk dengan seleluasa mungkin memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, menjamah setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang. Kami percaya ketika hati kami siap untuk dilawat oleh Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih. Kiranya Engkau diagungkan, dimasyurkan, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hatimu saudara. Percaya hari ini Tuhan akan melawat saudara dan saya. Fokuskan setiap perhatianmu hanya kepada Tuhan. Jangan izinkan untuk saudara memikirkan yang lain. Untuk beberapa saat mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Mari Tuhan saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Bahkan nyawa-Mu pun Kau berikan buat kami. Itulah sebabnya saat ini kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kami, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amin. Dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, amin. Berindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allahku, tercurah, amin, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amin. Dengan kekuatan-Mu, oh, ku sembah Kau Tuhan. Dalam
kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Oh, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan sama-sama, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Oh, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Baik saudara, kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan pujian ini. Ku diciptakan untuk berkuasa. Ku diciptakan Amin. untuk berkuasa, ku dibangkitkan Amin. jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Nyanyi haleluya, sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Oh, ku nyanyi haleluya,
selalu terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Baik saudara, kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ambil posisi yang senyaman mungkin sehingga saudara bisa mengikuti firman Tuhan dengan maksimal. Kalau perlu HP-nya di silent sehingga tidak bisa dengar yang lainnya kecuali fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku, mari kita satu dalam doa. Anugerah-Mu dilimpahkan dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami akan menyelesaikan pembahasan tentang kitab Yunus, di mana kami akan belajar tentang kesetiaan Allah di tengah bangsa yang tidak setia, dan bagaimana hati Tuhan kepada setiap manusia, karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, melainkan setiap orang yang boleh beroleh kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan, siapapun yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, baik itu secara streaming langsung ataupun siaran ulang, kami percaya Engkau berbicara dengan sangat lembut kepada kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana hati Tuhan kepada setiap orang. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Itulah sebabnya Tuhan memakai hambanya yang bernama Yunus ini untuk memberitakan penghukuman kepada bangsa Niniwe. Dan singkat cerita, dia melarikan diri, akhirnya terjadi badai, lalu dia dibuang dan ditelan oleh ikan besar. Sampai di situ dengan pembahasannya, saudara bisa melihat kembali di siaran yang minggu lalu. Nah, hari ini saya akan menyelesaikan kitab ini pada pasal yang kedua dan seterusnya. Doa ucapan syukur Yunus. Kemarin dalam firman Tuhan saya katakan, benarkah peristiwa disiplin Tuhan di perut ikan itu membuat Yunus sepenuhnya sadar akan kesalahannya, sepenuhnya berubah dan menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan? Dan benarkah demikian? Lalu saya katakan, ikuti kisah selanjutnya, dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui disiplin Tuhan dalam perut ikan. Doa ucapan syukur Yunus, Yunus pasalnya yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Bayangkan saudara, seorang nabi karena kedegilan hatinya, pembangkangannya, dengan berbagai alasan yang dia miliki, yang nanti kita juga akan melihatnya, dia diberikan kesempatan yang kedua
oleh Tuhan untuk memperbaiki kesalahannya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dalam perut ikan itu. Kebayang saudara, berdoa di dalam perut ikan. Pasti nggak ada listrik di situ. Pasti tidak ada penerangan di situ. Yang ada bau anyir, bau amis, dan sangat tidak nyaman. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ini adalah curhatan dia ketika dia dilempar keluar dari kapal. Dan dia katakan, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kebayang bagaimana Yunus pada waktu itu sudah berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berenang sekuatnya. Begitu banyak air laut yang tertelan masuk ke dalam perutnya. Dan dia berkata, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ketika dia berenang, ketika dia sudah nggak bisa apa-apa, dia udah mulai tenggelam. Lalu dia sadar, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Di tengah peristiwa menghadapi situasi yang kritis, kita sering mendengar istilah sakratul maut ya. Jadi keadaan di mana seseorang berjuang antara hidup dan mati. Disitulah begitu banyak pikiran-pikiran yang luar biasa bergejolak. Dan dia berkata, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkin Yunus flashback, dia melihat ke belakang. Dan dia mulai mengingat betapa bodohnya dirinya. Ketika Tuhan memberikan dia tugas, ketika Tuhan memberikan dia sebuah amanah untuk menyampaikan berita penghukuman, namun dia abai. Dia berkata, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dia berkata, ya Tuhan, aku sadar, aku telah salah. Aku telah jauh dari panggilan-Mu. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ini adalah keadaan ketika Yunus mulai tenggelam, masuk ke dalam dasar laut, di mana lumut-lumut itu mulai membelit kepalanya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dalam keadaan beberapa detik dia mungkin sudah kehabisan nafas. Dia sudah tidak bisa lagi bertahan dengan begitu banyaknya air yang sudah mulai masuk melalui semua lubang yang ada dalam tubuhnya. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Dia sudah hands up, dia sudah menyerah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kadangkala Tuhan
memakai situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan memakai situasi yang kritis. Tuhan memakai situasi yang gawat. Tuhan memakai situasi yang mencekam untuk menunjukkan kekuatannya yang maha dahsyat itu. Saya mengajar kepada jemaat yang dipercayakan untuk saya layani bahwa jangan pernah menolak untuk masalah yang diizinkan Tuhan datang dalam hidupmu. Karena sesungguhnya Tuhan punya agenda untuk setiap masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Agenda Tuhan yang pasti adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya, bahwa Dia adalah pribadi yang benar-benar ada di saat mungkin semua orang meninggalkan saudara. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Bukankah ini juga yang sering saudara dan saya alami? Ketika semuanya terasa berat, ketika semuanya terasa gelap, ketika semua pintu terasa tertutup, kita ada dalam keadaan hopeless, tidak ada harapan. Saat itulah pribadi yang setia itu datang, mendampingi saudara, mengangkat saudara, menuntun saudara, dan memberikan saudara kemenangan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Apa berhala kesia-siaan? Mungkin saudara bukan akan berkata, saya nggak punya berhala, saya nggak nyembah pohon, saya nggak ke kuburan dan lain sebagainya. Tidak. Mungkin bukan itu berhala bentuknya. Mungkin berhala itu bisa berupa pekerjaan saudara. Saudara menjadi pribadi yang workaholic, pribadi yang terlalu bekerja melewati kebanyakan orang, sehingga saudara lupa ada waktu juga untuk istirahat, ada waktu juga untuk mencari Tuhan. Dan ternyata Alkitab katakan itu semua adalah kesia-siaan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya dalam keadaan apapun kita. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai pada satu titik Yunus mengaku dia salah. Yunus mau memperbaiki kesalahannya. Dia berkata, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang punya tugas utama menyampaikan pesan dari Allah, dia berkata, apa yang kunazarkan akan kubayar. Aku akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Lalu ketika dia sampai pada titik itu, firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mungkin saat ini saudara diizinkan Tuhan waktunya menangis. Mungkin saudara diizinkan Tuhan air mata sudah mulai kering. Mungkin saudara diizinkan ketika engkau berteriak, berseru dalam doamu, ketika semua orang terlelap dan engkau berseru mencari Tuhan untuk pergumulan yang tidak seorang pun mampu menolongnya. Firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Sama dengan Nabi Yunus. Ketika dia sudah hands up, ketika dia sudah berserah, ketika dia sudah menyerah, Tuhan berfirman, ikan, muntahkan hambaku. Mari kita masuk ke dalam pasal berikutnya, Yunus pasal yang ketiga. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada
Nabi Yunus. Kesempatan yang pertama, dia gagal. Dia membangkang, dia memberontak, dia melawan sampai pada masuk disiplin Tuhan dalam perut ikan. Lalu Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Kali ini benar-benar Yunus menepati tugasnya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Ini yang membedakan pasal yang pertama. Kalau pasal yang pertama, bersiaplah Yunus untuk meninggalkan Niniwe, jauh pergi ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Kali ini dia bersiap untuk pergi ke Niniwe. Dua sikap hati yang berbeda setelah melewati disiplinnya Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Niniwe itu ibu kota Asyur, didirikan oleh Nimrod. Nanti saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-11. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bersikeras untuk menyampaikan kitab Yunus? Karena kitab ini menjadi referensi yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan misi penyelapatannya. Bu Elka akan membacakan Matius pasal 12 ayat yang ke-40 sampai 41. Matius pasal 12 ayat 40 sampai 41. Kita akan mendengarkan, Bu Elka akan membacakan ayat ini. Matius pasal 12 ayat 40 sampai 41. Matius 12 ayat 40 sampai 41. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, Tuhan Yesus mengangkat kisah dari pelayanan Nabi Yunus ini, berarti ketika kita mendapatkan kebenaran dari kisah kitab Yunus ini, maka itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada kekayaan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan dalam kisah di kitab Yunus ini. Niniwe digambarkan sebagai kota yang mengagumkan besarnya. Untuk mencapai keseluruhan wilayah Niniwe diperlukan 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Sepanjang perjalanan mengelilingi kota Niniwe, Yunus berseru, Yunus berteriak, Yunus menyampaikan berita tentang penghukuman. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Niniwe akan dihancurkan. Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, unpredictable situation. Terjadi sebuah keadaan yang di luar dugaan. Niniwe yang terkenal karena kejahatannya dalam kitab Nahum, digambarkan bagaimana Niniwe ini seperti seekor singa yang tidak pernah membiarkan mangsanya lepas. Begitu ganas, begitu jahat,
begitu geram ketika dia hendak mencabik-cabik bangsanya. Digambarkan oleh Nabi Nahum. Seperti itulah kondisi bangsa Niniwe. Tetapi dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Unpredictable condition. Sesuatu peristiwa yang di luar dugaan dari Nabi Yunus. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Wow. Luar biasa kisah ini, saudara. Saya baru saya baru paham kenapa Tuhan memberikan instruksi khusus kepada Nabi Yunus untuk menghukum bangsa Niniwe yang terkenal kejahatannya ini. Karena di dalam kemahatauannya Tuhan tahu bangsa ini masih bisa diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebenaran menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin engkau punya anak, mungkin engkau punya pegawai, mungkin engkau punya kenalan yang sepanjang hidupnya itu, hidupnya benar-benar rusak, hidupnya benar-benar menjengkelkan, hidupnya benar-benar the troublemaker, selalu membuat keributan. Lalu saudara berpikir, apakah makhluk manusia model ini masih bisa berubah? Lalu saudara dalam kasih Kristus, saudara selalu membawa pribadi itu dalam doa-doamu di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar dan mengubahkan hidupnya. Dan ketika dia dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus, orang akan melihat, wow, mana mungkin orang serusak itu sekarang bisa berubah menjadi demikian hebat. Saudara berinvestasi untuk keselamatannya dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan, entahkah ketika saya streaming melalui ibadah hari Minggu, ataupun ketika saya setiap jam 00, jam 12 malam saya kidung pujian penyembahan sampai jam 1 dini hari, saya selalu katakan, jangan pernah jemu berbuat baik, lakukan terus tanpa melihat hasilnya, karena sesungguhnya itulah hati Tuhan. Saudara, di luar dugaan dari Yunus, mulai dari raja sampai rakyat jelata mendengar berita penghukuman itu, merespon dengan baik. Bahkan raja meninggalkan, turun dari singgasananya, meninggalkan jubahnya, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan kesombongannya, meninggalkan semua yang ada di dalam dirinya. Mungkin itu adalah kepopularitasannya, keterkenalannya, dan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia duduk di abu, menggambarkan sikap hati yang benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan. Memaklumkan itu mengumumkan, ya saudara. Dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Wow. Saya berulang kali mengkhotbahkan kisah
dari kitab Yunus. Tetapi setiap kali saya membaca ulang kisah ini, tetap saja hati saya gentar. Saya melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap ciptaannya. Ungkapan ketakutan, ungkapan penyesalan akan hukuman yang mereka akan terima, digambarkan dengan begitu jelas. Mulai dari manusia sampai ternak tidak boleh makan. Mereka puasa total, bahkan berselimutkan kain kapung. Nggak kebayang ya saudara ya, betapa mencekamkan situasi pada saat itu. Sebagai seorang raja, raja negeri Asyur ini berkata, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Saya berdecak kagum akan karya Tuhan yang luar biasa itu. Raja yang terkenal bengis, raja yang terkenal memerintah dengan tangan besi, tiba-tiba dalam sekejap diubahkan hatinya menjadi seorang raja yang lembut, yang memikirkan nasib rakyatnya, bagaimana nanti kalau dihukum oleh Tuhan. Bukan nasihat saudara yang bisa mengubahkan seseorang, tetapi kasih Tuhan yang mengalir dalam diri orang itu melalui tindakan kasih yang nyata yang saudara lakukan kepadanya. Itulah sebabnya saya selalu menasihati kepada siapapun yang saya jumpai, jangan pernah jenuh, jangan pernah jemu untuk berbuat baik. Dalam streaming jam 00 saya sampaikan bahwa ada yang curhat sama saya. Heran Pak Pendeta, ketika saya ada dalam keadaan benar-benar mengalami masalah, lalu saya berpikir, oh dia, puji Tuhan, ada sedikit berkat yang lebih daripada saya. Saya coba datang dan minta tolong. Lalu saya mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan saya. Jawabannya di luar dugaan saya Pak Pendeta. Saya nanya, emang apa jawabannya? Dia bilang, tunggu ya, saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan dulu, boleh nggak saya tolong kamu? Aduh saudara, ketika saya dengar itu saya senyum. Lalu dalam hati, bullshit dah, ada makhluk model begini, udah tahu saudaranya dalam keadaan menderita, masih nanya Tuhan lagi. Saudara, inilah model-model kekristenan akhir zaman. Memakai topeng seolah-olah dekat dengan Tuhan. Tanya Tuhan dulu saya ya, boleh nggak ya saya nolong kamu? Saudara yang dengar siaran ini baik secara langsung ataupun siaran ulang, kalau engkau tahu saudaramu dalam keadaan yang harus ditolong dan perlu ditolong, saya berani katakan di dalam nama Tuhan Yesus, nggak perlu berdoa, pasti kehendak Tuhan saudara dipakai untuk menolong kalau memang saudara bisa menolong. Jadi jangan pakai topeng dengan berkata, saya tanya Tuhan dulu ya. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Dan saudara kalau mau dipakai Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, saudara adalah orang yang berbahagia. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu nyata dalam diri saudara. Jadi berhenti untuk menjadi pribadi yang seolah-olah kayaknya rohani. Saya tanya Tuhan dulu ya, saya berdoa dulu ya, saya puasa dulu ya. Bullshit saudara. Jangan seperti orang Farisi yang segala sesuatu yang dilakukannya dia harus semuanya tahu. Berdoa di pinggir-pinggir jalan, di pertikungan-tikungan, supaya orang melihat dia orang yang khusyuk. Tidak perlu seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan begitu mengasihi bangsa Niniwe, sekalipun mereka bangsa yang hancur, sekalipun mereka bangsa yang jahat? Karena Tuhan yang menciptakan bangsa Niniwe ini tahu persis bahwa mereka adalah manusia-manusia yang masih bisa berubah.
Itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara punya kesempatan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memanifestasikan kebaikan Tuhan, jangan tunda-tunda. Lakukan segera, karena kadangkala kesempatan tidak selalu datang untuk yang kedua kali. Saudara, saya punya kesaksian. Waktu saya masih pelayanan di Papua, di kota Biak, waktu itu Tuhan percayakan saya memiliki sebuah kantin di Bandara Frans Kaisiepo Biak. Di sini ada beberapa yang saya lihat dari Papua, di kota Biak, tempat saya melayani. Shalom semuanya. Nah saudara, saya punya pengalaman, dan pengalaman ini saya ceritakan ke istri, dan pernah juga saya sharingkan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu itu, kami yang punya kantin itu biasanya datang sebelum pesawat itu landing. Jadi pagi-pagi saudara ya. Nah, di luar masih gelap. Lalu saya lagi menyiapkan mie untuk penumpang yang mau berangkat. Tiba-tiba ada seorang kakek yang bilang kepada saya, minta supaya juga dibuatkan segelas teh. Karena pesanan saya waktu itu cukup banyak dan orang-orang ini diburu waktu, karena waktu untuk transit itu cuma sebentar ya. Jadi saya bilang, tunggu ya Bapak, saya bilang kayak gitu. Tapi dalam hati kecil saya, dulukan dia. Bikinkan, tinggal tuang air, taruh teh celup, jadi kan, dulukan dia. Tapi saya, nanti waktu saya lagi bikin Indomie, saya berbalik begini, saya lihat Bapak itu nggak ada. Saya merasa bersalah. Saya langsung matikan cepat kompornya. Saya kejar, saya cari, nggak ketemu saudara. Lalu saya tanya, ada security di situ, tadi lihat nggak ada bapak-bapak tua yang masuk ke kantin saya? Enggak Pak. Padahal dia posnya itu di depan saya persis ya. Enggak. Itu saya bilang kepada pelanggan saya, tunggu sebentar ya, karena hati saya luar biasa merasa bersalah. Saya cari sampai saya keluar, saya tengok-tengok mana itu bapak tadi ya. Karena memang suara Roh Kudus itu benar-benar waktu itu membuat saya itu menyesal saudara, karena saya mengabaikan dia. Padahal saya bisa hanya tinggal tuang air panas, taruh teh celup, lalu kasih gula, diaduk jadi. Tapi saya bilang tunggu, saudara, dikasih Tuhan. Sejak saat itu ada semacam komitmen dalam diri saya. Jangan pernah buang-buang kesempatan, karena kadangkala kesempatan itu tidak datang yang kedua kalinya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow. Ketika saudara dan saya dengan sikap hati yang benar datang kepada Tuhan, menyadari segala kesalahan, pelanggaran, dosa yang pernah dilakukan, dan saudara sungguh-sungguh minta ampun, bukan hanya lip service, tetapi benar-benar minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Kapan Allah menyesal? Ketika Allah akan menghukum orang yang mau berubah hidupnya. Haleluya. Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang sepantasnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai detik ini karena kebaikannya. Kita ada sampai detik ini karena kasih setianya. Mari kita masuk dalam Yunus pasal yang keempat, atau pasal terakhir dari kitab Yunus ini.
Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Minggu lalu di akhir firman Tuhan saya sudah katakan, benarkah disiplin Tuhan dalam perut ikan itu akan membuat Yunus sepenuhnya berubah? Jawabannya hari ini ternyata belum, saudara. Ketika berita penghukuman itu disampaikan, lalu seluruh warga Niniwe yang terkenal kejahatannya itu mau mendengar berita itu, sungguh-sungguh menyesal dan minta ampun di hadapan Tuhan dengan puasa. Yang terjadi justru hati Yunus kesal dan dia marah. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini sepintas dan tidak mengetahui latar belakang dari kisah ini, maka saudara akan berkata, wajar dong Yunus seperti itu. Tapi saya coba jelaskan sedikit, saudara, ya. Nanti Yunus akan berargumentasi dengan Tuhan. Ayo kita lihat ayat berikutnya lah ya, supaya kita makin jelas. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ternyata Yunus ini model-model orang yang melankolis ya, saudara ya. Jadi dia baperan gitu ya, saudara ya. Segala sesuatunya itu bawa perasaan gitu ya. Dia bilang, aku tahu Tuhan, Engkau itu Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang sudah didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Baru aja beberapa hari yang lalu Yunus minta ampun sama Tuhan. Apakah aku masih bisa melihat bait-Mu ya kudus ya Tuhan? Masihkah Engkau memberikan aku kesempatan? Ketika dia air laut masuk semua ke dalam mulutnya, masuk ke hidungnya, masuk ke telinganya, dia dalam keadaan sekarat. Dia minta, Tuhan ampuni aku. Benar Tuhan. Sudah sekarang sehat. Berulah lagi. Dia bilang, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, saudara, ini kan kadangkala mewakili saudara dan saya ya. Kadangkala kalau kita lagi dalam masalah, kalau kita dalam tekanan, kalau kita lagi butuh sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, kita semua janji-janji kita ucapkan, benar dah Tuhan, swear dah Tuhan, kalau aku nanti Tuhan tolong nih ya, benar ya Tuhan ya, aku akan ini, aku akan itu, aku akan ini, aku akan itu. Tapi Tuhan itu tahu, saudara itu nanti akan seperti apa. Tapi itulah Tuhan, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kenapa sih Yunus begitu marah? Karena Yunus dari awal memang tidak ingin bangsa Niniwe itu diselamatkan, karena bangsa Niniwe sudah terlalu jahat terhadap bangsanya. Jadi jiwa patriotismenya dia itu menginginkan agar musuh bangsanya ini dihancurkan. Tetapi itu bukan hati Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Waduh, saudara. Ketika saya
baca kebenaran ini, saya langsung bilang, wih, Tuhan luar biasa ya sabarnya ngadepin manusia model Yunus ini ya. Udah diselamatkan, marah-marah lagi, nyalahin Tuhan lagi. Tapi Tuhan dengan lembut dia berkata, layak engkau marah. Kalau bahasanya saya bilang, apa pantas kamu marah sama aku? Kan kira-kira gitu. Aku kan sudah nolong kamu. Aku kan sudah menyelamatkan nyawamu. Apa pantas kau marah sama aku, saudara? Layakkah engkau marah? Saya coba sedikit masuk di sini ya, saudara ya. Kadangkala ketika saudara sedang galau, ketika saudara dalam menghadapi situasi yang masalah datang silih berganti, lalu saudara mengalami apa yang dialami oleh Yunus ini, yaitu marah kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara menganggap bahwa saudara sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lalu saudara mulai mendaftarkan list apa-apa saja yang saudara sudah pernah perbuat untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dengan pongahnya, dengan sombongnya saudara berkata, Tuhan, bukankah aku sudah ini? Bukankah aku sudah itu? Bukankah aku sudah melakukan ini? Bukankah aku sudah melakukan itu? Saudara, sikap hati itu yang paling penting. Tuhan berkata hari ini, layakkah engkau marah? Saudara, sangat tidak pantas dan tidak tepat dan salah kalau kita marah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya selalu ada maksud Tuhan yang indah dan baik di balik setiap ketidaknyamanan dan masalah yang kita hadapi saat ini. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Nah, dia sebel ceritanya. Sebel dia marah. Dia jengkel. Dia keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dasar nih Yunus ya. Dia tunggu-tunggu nih. Jangan-jangan nanti akan ada hujan batu kah? Jangan-jangan nanti akan ada api turun dari langit kah menghancurkan Niniwe gitu ya. Ditunggu-tunggu tuh. Dia cari tempat yang tinggi, bikin pondok, dia tunggu. Apa yang terjadi? Dalam kondisi jengkel, dalam kondisi marah, dalam kondisi galau, dalam kondisi campur aduk perasaannya. Nah, ini menarik firman ini. Yunus pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Perhatikan. Lalu, ini perhatikan baik-baik kata firman Tuhan ya. Atas penentuan Tuhan Allah. Jadi segala sesuatu itu terjadi atas penentuan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Wah, Tuhan itu mainnya cantik saudara ya. Tuhan itu gak mau main kekerasan gitu ya. Tuhan itu tahu gitu. Oh, hambanya lagi ngambek gitu ya. Hambanya lagi marah. Hambanya lagi jengkel. Oke. Tuhan ini pribadi yang luar biasa. Mainnya cantik. Mainnya halus. Mainnya lembut gitu ya. Mainnya indah. Itulah Tuhan kita. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak. Jadi kan di situ panas saudara ya. Panas banget. Udah cuacanya panas, hatinya panas, klop lah gitu kan. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak untuk menghibur Yunus. Padahal itu juga ada maksud Tuhan dengan menumbuhkan pohon jarak itu ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah. Nah, beberapa kali saya sampaikan ya, kalau Alkitab mencatat
kata, kalimat yang lebih dari satu kali berarti penting untuk kita perhatikan. Ada 2 kali disebutkan atas penentuan Allah. Datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Atas penentuan Tuhan tumbuh pohon jarak. Atas penentuan Tuhan seekor ulat menggerek pohon jarak itu menjadi layu. Jadi semua itu atas penentuan Allah. Nah, di sini ada kebenaran yang menarik saya mau bagi saudara. Percayakah saudara? Hidup kita atas penentuan Allah. Kalau saudara diizinkan merugi, atas penentuan Allah. Kalau saudara diizinkan dimarah orang padahal saudara nggak melakukan kesalahan apa-apa, atas penentuan Allah. Kalau saudara dikhianati orang yang paling saudara sayangi dan saudara percayai, atas penentuan Allah. Kalau saudara harus menangis dan air matanya sampai kering, atas penentuan Allah. Artinya adalah dalam segala situasi, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita atas penentuan Allah. Dengan demikian kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entahkah itu senyum sukacita atau tetesan air mata duka cita, atas penentuan Allah. Ketika saudara menyadari hal ini, maka saudara tidak lagi marah kepada Tuhan, karena selalu ada rencana Tuhan indah di balik semua yang atas penentuan Allah tersebut. Segera sesudah matahari terbit, atas penentuan Allah. Untuk ketiga kalinya ditulis atas penentuan Allah. Bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tuh kan, 3 kali. 3 kali Alkitab dalam kitab Yunus pasal 4 ini mengatakan atas penentuan Allah. Dengan demikian fix kebenaran ini saudara, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita atas penentuan Allah. Ada campur tangan Tuhan di situ. Sehingga saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gelisah, saudara tidak perlu cemas menghadapi masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang sedang goyang imannya. Tetapi ketika saudara mendengar kebenaran ini atas penentuan Allah, saudara dikuatkan imannya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini atas penentuan Allah. Ada campur tangan ilahi dalam setiap detil kehidupan saudara dan saya. Yunus lagi-lagi marah kepada Tuhan. Lebih baik aku mati daripada hidup. Nah saudara, inilah manusia. Ketika dia dalam keadaan marah, ketika dia dalam keadaan jengkel, ketika dia dalam keadaan kecewa, ngawur semua ucapannya saudara. Bayangkan seorang nabi bisa dengar suara Tuhan langsung, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bahkan diselamatkan dari kematian. Marah-marah wae saudara. Apakah saudara juga seperti itu? Kita mungkin mengalami hal yang sama. Ketika terus ada masalah, lalu kita marah-marah. Kadang Tuhan jadi sasarannya, padahal Tuhan itu mau menolong saudara. Ini kebenaran yang indah ingin saya bagikan ya saudara, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu campur tangan. Selalu ada maksud baik Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai aku mati. Waduh.
Yunus ini emang kelewatan saudara ya. Kelewatan berani sama Tuhan gitu ya. Tuhan nanya, layak engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku marah sampai mati gitu ya. Ini gambaran saudara dan saya bukan kalau lagi marah ya. Udah ngaco gitu ya. Ngomongnya ngaco, pikirannya ngaco, tindakannya ngaco, semuanya ngaco. Makanya firman Tuhan berkata jangan lekas marah. Ya. Karena ketika kita marah, akal sehat kita pun sudah tidak berfungsi dengan baik. Yang ada itu nafsu aja. Pengen bales lah. Pengen ini, pengen itu untuk memuaskan daging kita. Berulang kali Tuhan nanya, layakkah engkau marah? Pertanyaan itu juga bukan yang perlu kita renungkan saat ini. Tuhan nanya sama kita, layakkah engkau marah? Ketika engkau sakit, layakkah engkau marah? Ketika engkau rugi, layakkah engkau marah? Ketika engkau dikhianati, layakkah engkau marah? Ketika engkau mengalami berbagai macam kegagalan, layakkah engkau marah? Ini pertanyaan yang menarik. Pantas untuk kita renungkan. Saudara, saya ingin membuka paradigma cara berpikir kita. Seandainya saudara mengerti bahwa selalu ada agenda Tuhan yang baik, selalu ada rencana Tuhan yang baik, maka ketika saudara menyadari itu, maka saudara tidak lagi marah. Kenapa? Karena sadar Tuhan itu tidak pernah salah mengizinkan semua kita alami. Selalu ada maksud Tuhan yang baik. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan ingin berdiskusi dengan Yunus. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah saudara, kadang kita bersikap seperti ini bukan? Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita ditolong Tuhan, ketika everything is okay, kita gampang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Wow, hatiku penuh nyanyian, kan gitu. Tapi ketika dalam perjalanan kehidupan diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, lalu kita marah, kita menyalahkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata seperti ini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah saudara, dari awal saya katakan dari minggu lalu, seri pertama, bahwa kitab Yunus itu berbicara tentang kesetiaan Allah terhadap umatnya yang tidak setia. Ada beberapa poin penting yang patut untuk kita renungkan di siang hari ini. Poin yang pertama adalah bahwa
Jangan pernah abai terhadap setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manakala saudara abai, konsekuensi itu pasti ada. Kemudian yang kedua, kasih setia Tuhan itu adalah Tuhan selalu memberikan kepada saudara kesempatan untuk saudara berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Mungkin saudara bertanya, pendeta, bagaimana saya tahu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan? Sederhana saya jawab siang ini, saudara. Selagi engkau masih bisa bernafas, selagi jantungmu masih berdetak, Tuhan memberi kesempatan untuk engkau berubah menjadi lebih baik. Dan tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika saudara mengalami situasi yang saudara mungkin berpikir, kenapa ini sampai terjadi? Stop dengan pertanyaan kenapa. Karena ketika saudara bertanya kenapa, saudara makin melihat Tuhan itu semakin kecil. Tetapi kalau saudara katakan, terima kasih Tuhan untuk semua ini. Apa agendamu Tuhan? Jadilah kehendakmu. Maka pengharapan akan muncul, kekuatan Tuhan menyertai, dan saudara pasti menang. Amin. Yang keempat adalah kehendak Tuhan agar saudara dan saya dipakai menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, menjadi representatifnya Tuhan, menjadi Tuhan yang bisa dilihat melalui apa saudara? Tutur kata kita, tindakan kita, kasih kita. Dengan demikian, maka hidup kita adalah hidup yang penuh arti. Hidup kita adalah hidup yang untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Mari saudara, untuk beberapa detik kita bersaat teduh. Coba untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di dunia ini? Percayalah saudara, Tuhan begitu sayang kepada kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya masih memberikan kesempatan bagi saudara yang mengikuti live streaming untuk menuliskan pergumulannya di kolom komentar. Saya akan menaikkan satu lagu lagi sampai selesai lagu Bapa Kau Setia ini. Nanti saya akan doakan apa yang menjadi pergumulan saudara di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, Kau setia, amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Melalui kitab Yunus ini, kami belajar banyak hal tentang kesetiaan-Mu terhadap kami, ciptaan-Mu yang kadangkala tidak setia. Terima kasih Tuhan, ketika kami disadarkan kembali atas penentuan Tuhan, bahwa hidup kami ini selalu ada campur tangan ilahi, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu khawatir. Semua yang terjadi ada campur tangan ilahi. Dengan demikian kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau pribadi yang senantiasa bukan hanya mendampingi, bukan hanya menyertai, tetapi tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan siang ini hamba-Mu berdoa untuk pokok doa dari Mama Vino, di mana anak Vino saat ini sedang demam. Bapa, hamba-Mu menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak kami Vino, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sembuhkan. Demamnya turun, normal kembali, sehat kembali. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Tuhan sudah menyembuhkan anak kami Vino. Demikian juga untuk kerinduannya agar Tuhan memberkati usaha konter dari Mama Vino ini. Tuhan juga memberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan Bapa, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mengikuti ibadah live streaming ini Bapa, dari awal sampai akhir, ataupun mungkin sebagian karena ada kesibukan. Tuhan, kami bersyukur bahwa ada begitu banyak kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar kami tetap kuat, tambahkan iman percaya kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Berikan kepada kami keteguhan hati untuk kami tetap memandang janji Tuhan, bahwa adalah ketentuan Tuhan kami menjadi berkat, bahwa adalah ketentuan Tuhan hidup kami pasti berhasil. Terima kasih. Dengan demikian kami tidak menjadi patah semangat, manakala Engkau izinkan kami mungkin saat ini mengalami begitu banyak kendala dalam hidup, karena kami percaya ada rencana Tuhan yang baik supaya kami mahir menjalani hidup ini. Amen.
dan kami punya pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan berkati semua menteri kabinet, Tuhan berkati TNI Polri, semua aparat yang ada di bangsa ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh bangsa kami. Ada kedamaian di bangsa kami. Ada sukacita di bangsa kami. Kesejahteraan Tuhan turun untuk bangsa kami. Terima kasih. Dan saat ini Bapak, kami mau menjalani sepekan ke depan hari-hari kami. Kami percaya Tuhan Immanuel. Tuhan menyertai kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai kehidupan saudara. Maka sekarang saudaraku dikasihi Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita siang ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.